Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ini dia berita Timnas Indonesia dalam sepekan. Setelah melewati laga kontroversial di Bahrain, Garuda harus segera bangkit dan menghadapi China di Qingdao. Saksikan highlight pertandingan, analisis mendalam, dan prediksi pertandingan selanjutnya di video ini. Luka belum sembuh, Timnas Indonesia tantang China di Qingdao. Timnas Indonesia masih harus menelan pil pahit setelah ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain di laga sebelumnya. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, namun mereka harus segera bangkit dan bersiap menghadapi tantangan berat di laga berikutnya melawan China di Qingdao. Pertemuan di Stadion Qingdao Youth Football. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 November tahun 2024, pukul 20 waktu setempat atau pukul 19 WIB. Posisi di klasemen dan rekor pertemuan. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 3 laga. Sementara itu, China terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah kalah 1-3 dari Australia. Meskipun demikian, China memiliki rekor pertemuan yang lebih baik atas Indonesia. Dari 17 pertemuan, China menang 11 kali, sedangkan Indonesia hanya 3 kali meraih kemenangan. Sisanya imbang. Berikut adalah 5 pertemuan terakhir Indonesia vs China. 16 Oktober tahun 2000, Indonesia 0-4 China Piala Asia ke-2000. Kekalahan telak ini menjadi bukti dominasi China kala itu. 13 Mei tahun 2001, China 5-1 Indonesia persahabatan. Pertemuan ini menjadi bukti nyata keunggulan China dalam hal permainan menyerang. 27 Mei tahun 2001, Indonesia 0-2 China persahabatan. Kekalahan kedua kali dalam waktu singkat semakin menegaskan dominasi China. 21 Juli tahun 2004, China 5-0 Indonesia persahabatan. Kekalahan telak ini menjadi bukti nyata dominasi China di lapangan. 15 Oktober tahun 2013, Indonesia 1-1 China kualifikasi Piala Asia. Pertandingan ini menjadi satu-satunya titik terang bagi Indonesia dalam rekor pertemuan, di mana mereka mampu menahan imbang China. Namun, rekor masa lalu tak selalu menjadi penentu masa depan. Timnas Indonesia saat ini berada di bawah arahan pelatih berpengalaman, Shin Tae-yong, yang dikenal dengan strategi dan taktiknya yang jitu. Shin Tae yang telah berhasil membangun mental juara di dalam tim, dan para pemain Indonesia siap untuk memberikan perlawanan sengit di Qingdao. Benteng kokoh Timnas, Wesky, Jay Idzas, dan Miss Helgers, trio back yang siap hadapi China. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga berat melawan China di Qingdao. Menjadi kunci untuk meredam gempuran para pemain negeri tirai bambu. Ketiga pemain ini adalah Wesky Ridho, Jay Idzas, dan Miss Helgers, kombinasi pengalaman dan bakat muda yang siap menjadi benteng kokoh tim Garuda. Rizky Ridho, Wesky Ridho, back tengah berpengalaman berusia 21 tahun, menjadi sosok penting di lini belakang Timnas Indonesia. Bermain untuk Persija Jakarta, Wesky menunjukkan keberanian dalam duel udara, kemampuan membaca permainan, dan ketenangannya dalam menguasai bola. Kualitasnya ini menjadi aset berharga bagi tim. Wesky Ridho telah membuktikan konsistensinya baik di level klub maupun timnas. Permainannya yang solid di liga domestik tidak kalah dengan pemain naturalisasi seperti Jordi Amat. Dia selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, dan pengalamannya akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi China. Jay Idzas, back berjiwa pemimpin. Jay Idzas, pemain kelahiran Belanda yang baru saja dinaturalisasi, membawa angin segar di lini belakang Timnas Indonesia. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuannya dalam melakukan tackle menjadikannya sebagai back yang sulit ditembus. Jay Idzas juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, dan ia tak segan untuk maju membantu
membantu serangan. Bermain di kasta tertinggi Serie A Italia untuk klub Venezia, Jay Itzes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Jiwa kepemimpinannya yang luar biasa mampu meredam emosi rekan-rekan dan membakar semangat mereka. Kemampuannya ini menjadi aset berharga bagi timnas yang membutuhkan sosok pemimpin di lini belakang. Mies Hilgers, bek modern dengan kualitas tinggi. Mies Hilgers, bek tengah kelahiran Belanda lainnya yang juga telah dinaturalisasi, melengkapi trio bek tangguh timnas Indonesia. Mies Hilgers dikenal dengan kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang, serta ketenangannya dalam menguasai bola. Ia juga memiliki kemampuan duel udara yang baik, dan ia tak segan untuk melakukan tackle keras untuk menghentikan serangan lawan. Bermain untuk FC Twente di Belanda, Mies Hilgers baru melakoni debut bersama timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Penampilannya yang cukup apik menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang dan ketenangannya dalam menguasai bola menjadi aset berharga untuk timnas Indonesia. Timnas China vs Indonesia di AFC ASEAN Qualifier 2026. Peluang emas untuk Garuda. Pertandingan antara Timnas China dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi laga yang sara dengan drama. Timnas China, yang menelan kekalahan telak di 3 laga awal babak ketiga, akan berusaha bangkit dan meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Namun, Garuda datang dengan tekad bulat untuk mencuri poin di kandang naga, setelah meraih hasil imbang melawan Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Now for us it just feels like a loss because we conceded in the last minute. We keep going, that's what we have to do. And do you think the win is stalled by the referee? What I said, this is football. You know, it's all a part of it. So how I see it, we have to self-reflect first. You know, that's what it is. Timnas China mencari bangkit di tengah tekanan. Timnas China mengalami kesulitan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Mereka belum meraih poin dalam 3 laga, menelan kekalahan telak dari Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Pelatih Branko Ivankovic harus merombak skuadnya akibat cedera dan absennya beberapa pemain kunci. Tekanan untuk meraih kemenangan di laga kandang melawan Indonesia semakin besar. Kiper, Ivankovic memiliki 3 pilihan kiper, Yan Junling, Wang Dalei, dan Liu Dianzhou. Wang Dalei tampaknya masih menjadi pilihan utama, meskipun jumlah capsnya kalah dari Yan Junling. Pertahanan, Timnas China memiliki 8 bek, termasuk 2 debutan, Liu Yang, Jing Guangtai, Gao Junyi, Li Lei, Jing Shenglong, Wei Zhen, Han Pengfei, dan Hu Hetao. Absennya Yang Sexiang dan Zhu Chenji yang menjadi starter di laga sebelumnya bisa menjadi kelemahan bagi lini belakang China. Gelandang, Ivankovic membawa 7 gelandang, termasuk 2 debutan, Wang Shangyuan, Xie Weneng, Li Wanyi, Chu Haoyang, Huang Jingyu, Wang Haijian, dan Cheng Jin. Lini tengah China terlihat masih muda dan kurang berpengalaman. Serangan, di lini depan, Timnas China mengandalkan pemain naturalisasi Fernandinho, Zhang Yuning, Wei Shihao, Lin Liangming, dan Behram Abdueli. Kehilangan Wulei dan Allen yang merupakan striker berpengalaman tentu menjadi pukulan telak bagi lini depan China. Timnas Indonesia, misi balas dendam di kandang naga. Timnas Indonesia datang ke China dengan tekad bulat untuk mencuri poin. Kendati hanya meraih hasil imbang melawan Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Garuda tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia harus memanfaatkan kelemahan China yang sedang dalam tekanan dan kehilangan beberapa pemain kunci. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan lini belakang China yang kehilangan 2 pemain kunci. Lini tengah China yang masih muda dan kurang berpengalaman bisa menjadi target serangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus bermain agresif dan memanfaatkan peluang dengan baik untuk meraih kemenangan. Pertandingan antara Timnas China dan Timnas Indonesia di AFC ASEAN Qualifier 2026 diprediksi akan berlangsung sengit. China yang sedang dalam tekanan akan berusaha bangkit, sementara Timnas Indonesia datang dengan tekad bulat untuk mencuri poin. Ini menjadi laga yang menarik untuk disaksikan dan bisa menjadi momen bagi Garuda untuk meraih kemenangan di kandang naga.
Garuda terjatuh di Qingdao, Indonesia tumbang 2-1 dari China di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Qingdao, China mimpi Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 kembali terusik setelah menelan kekalahan dramatis dari China di laga keempat kualifikasi zona Asia. Bermain di Qingdao Stadium, China, pada 15 Oktober tahun 2024, tim Garuda harus mengakui keunggulan China dengan skor 2-1. Kekalahan ini semakin memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final. China, yang sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun, tampil agresif sejak awal pertandingan. Mereka langsung menekan pertahanan Indonesia dan sukses mencetak 2 gol cepat di babak pertama. Behram Abdueli membuka keunggulan China pada menit 21, disusul gol kedua dari Zhang Yuning pada menit ke-44. Indonesia tampak kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama. Taktik yang diterapkan pelatih Shin Tae yang dinilai kurang efektif dan formasi yang dipilih tidak mampu mengatasi permainan cepat dan agresif China. Shin Tae yang menurunkan formasi 3-5-2 dengan Asnawi dan Shane Patinama menjadi sayap kiri dan kanan. Strategi ini justru membuat pertahanan Indonesia rapuh dan serangan kurang efektif. Lini tengah tampak kesulitan untuk mengalirkan bola ke lini depan, sementara Asnawi dan Shane Patinama kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai wingback. Di babak kedua, Shin Tae yang mencoba mengubah strategi dengan memasukkan Tam Hei, Marcelino Ferdinand, dan Arhan Pratama. Pergantian ini membawa angin segar bagi tim Garuda. Tam Hei dan Marcelino Ferdinand mampu menambah daya gedor di lini depan, sementara Arhan Pratama dengan lemparan jauh khasnya memberikan umpan-umpan berbahaya. Usaha Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Arhan Pratama, dengan lemparan jauh khasnya, mengirimkan umpan akurat kepada Tam Hei. Tam Hei dengan sigap menceploskan bola ke gawang China dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Indonesia terus berupaya untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan. Wasit pun memberikan tambahan waktu selama 9 menit. Namun, upaya tim Garuda untuk mencetak gol penyama kedudukan gagal. Peluit panjang pun dibunyikan, menandai berakhirnya pertandingan dengan skor 2-1 untuk kemenangan China. Kekalahan ini membuat Indonesia tetap berada di posisi kelima klasemen grup 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 poin. Peluang untuk lolos ke putaran final semakin tipis. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Jepang di laga kelima pada 10 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi momentum bagi tim Garuda untuk bangkit dan memperbaiki performa. Namun, tugas berat menanti mereka untuk bisa meraih kemenangan di kandang sendiri dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia ke-2026.